kalau kuasa Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa kabiratan lana wa hiya ni'matul imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan man 'amila salihan min dzakari wa untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Masjid Nurul Huda, salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji serta syukur kita patut panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi yang cerah kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita bisa hadir melaksanakan salat Idul Adha berjamaah di masjid yang kita cintai. Karena tanpa dengan nikmat iman dan sehat, niscaya kita tidak akan hadir di masjid pagi ini. Ada saudara kita, kerabat kita, mungkin imannya sehat,
Tapi karena kondisi fisiknya sakit tidak bisa hadir melaksanakan sholat Idul Adha. Begitupun sebaliknya, mungkin ada saudara kerabat tetangga kita yang kesehatannya, fisiknya sehat, tapi imannya sedang sakit, juga tidak akan bisa hadir di masjid untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Maka kita hadirnya di sini berarti tanda Allah berikan nikmat iman dan sehat kepada kita. Dengan kita hadir beribadah di masjid ini, maka tanda kita mengucapkan syukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah beri. La in syakartum la azidannakum. Ketika kita berterima kasih kepada Allah dengan rizki yang Allah kasih, maka pasti Allah akan tambah rizki kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir beserta keluarga kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dirahmati Allah, kalau kita ditanya apakah kita ingin mempunyai anak yang soleh, anak yang soleha, pasti jawabannya mau. Seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, yang diimpikan, yang didambakan adalah mempunyai keturunan. Setelah punya keturunan, dia memohon kepada Allah agar keturunannya menjadi anak yang soleh dan soleha. Bagaimanapun sifat karakter orang tuanya, mau dia mohon maaf penjahat sekalipun, pasti pengen punya anak yang soleh dan soleha. Maka di pagi hari ini khotib ingin mengingatkan pribadi khotib, juga kita semua yang hadir, bahwasanya Imam Al-Ghazali mengingatkan kepada kita, kalau kita pengen punya anak soleh soleha, kuncinya dua hal yang akan kita bahas pada pagi hari ini sesuai dengan tema Ibrahim dan Ismail, mengajarkan arti pengorbanan, keikhlasan, dan kepedulian. Kita akan bahas, mudah-mudahan waktunya cukup, agar kita memahami makna Idul Adha dengan sepaham-pahamnya, agar apa yang kita lakukan, baik kurban, sholat, bahkan saudara-saudara kita melaksanakan ibadah haji, apa yang dicari. Maka hadirin yang dirahmati Allah, yang pertama kata Imam Al-Ghazali, kalau pengen punya anak soleh soleha, tarbiyatul aulad qoblal wiladah. Yang pertama syaratnya pendidikan anak sebelum anak dilahirkan. Pendidikan anak sebelum dilahirkan ini yang amat sangat luar biasa. Ada yang bertanya, Ustadz, kalau anak dididik, dibimbing, dinasehati, diajarin setelah ada, ini nyata, logika. Bagaimana cara mendidik anak sebelum anak dilahirkan? Maka kalau kita mau berpikir logika, minggu lalu saya mengisi kajian sore di Masjid Astra, Sunter. Ketika saya melihat kegiatan produksi mobil dan motor di Astra, pantas saja Honda, salah satu keluaran merek ternama dari Jepang, itu mendunia. Kenapa? Karena ternyata pabriknya sangat-sangat diakui oleh dunia, pekerjanya juga sangat profesional, dan bahan bakunya sangat hebat. Padahal Honda awalnya di Jepang adalah seorang tukang servis motor. Dia kerja sebagai tukang bengkel. Tapi ketika dia memiliki keilmuan, dia bikinlah mesin yang luar biasa. Jadilah Honda diakui di seluruh dunia. Kenapa Honda hebat, produksinya mantap, diakui dunia? Karena pabriknya diakui lisensi dunia. Pabriknya bagus.
Maka yang pertama, kalau pengen punya anak yang soleh dan soleha, cari pabriknya. Gimana Ustaz cari pabriknya? Yang namanya anak, pabriknya adalah rahim seorang wanita. Kalau seorang laki pengen punya anak yang soleh soleha, cari wanita yang soleha. Dan kata Al-Quran, ketika seorang laki-laki yang soleh, maka pasangannya wanita soleha. Ketika ada seorang wanita soleha memohon kepada Allah mendapatkan jodoh, pasti yang akan didapatkan jodoh yang soleh. Dalam hal ini, anak soleh contohnya adalah Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail diakui kesolehannya di mata dunia, bahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa Nabi Ismail menjadi anak soleh? Karena pabriknya, karena ibunya solehah. Siapa ibunya Ismail? Siti Hajar. Sedikit kisah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam beserta istrinya Siti Sarah hijrah ke Mesir. Saat itu Nabi Ibrahim dengan istrinya Siti Sarah tahu ketika di Mesir seorang pemimpin Mesir saat itu yang dijuluki Fir'aun. Jangan kaget, Fir'aun itu nama julukan Raja Mesir. Yang kita tahu di zaman Nabi Musa, Fir'aun itu mengaku dirinya sebagai Tuhan. Maka di zaman Nabi Ibrahim, Fir'aun punya sifat yang amat unik dan kejam, yaitu dia menyukai seorang wanita cantik, tapi dengan syarat dia istri orang. Makanya kalau ada orang yang menggodai istri orang lain, itu keturunan Fir'aun di zaman Nabi Ibrahim. Na'udzubillah. Walaupun cantik, kalau bukan istri orang nggak mau Fir'aun itu. Maka Nabi Ibrahim dengan istrinya Siti Sarah berdiskusi. Wahai istriku, nanti kalau orang tanya di Mesir, kita ini anggap saja kita adik kakak. Jangan bilang suami istri. Baik suamiku, kata Siti Sarah. Tapi ketika sampai di Mesir, mata-mata Fir'aun tahu Siti Sarah adalah istri Nabi Ibrahim. Cantik sekali Siti Sarah. Lalu ditangkaplah Siti Sarah, dihadapkan kepada Fir'aun. Fir'aun sangat tertarik oleh kecantikan Siti Sarah. Tapi ketika hendak dipegangnya Siti Sarah memohon kepada Allah, mengangkat tangannya, ya Allah, hindarkan aku dari bahaya. Maka Allah membuat tangan Fir'aun tidak bisa bergerak. Lalu Fir'aun tahu ini doanya Siti Sarah. Lalu Fir'aun berkata, wahai Siti Sarah, cabut kembali doamu. Lalu Siti Sarah maaf, dia berdoa kepada Allah, ampuni dan sembuhkan Fir'aun. Sembuh Fir'aun, tapi semakin menjadi. Dia ingin menodai Siti Sarah sampai 3 kali. Akhirnya Siti Sarah berdoa dan seluruh tubuhnya Fir'aun tidak bisa bergerak. Kalau dikenal oleh kita saat ini adalah stroke. Dari ujung rambut sampai ujung kaki tidak bisa bicara. Ada juga stroke itu yang tidak bergerak tapi bisa bicara. Ada juga semuanya tidak bisa. Saya sedang mengobati salah satu ustadz. Itu ketika khutbah kedua dia stroke, tidak bisa bicara tapi sudah bisa berjalan. Jadi ini yang dialami oleh Fir'aun, stroke, tidak bisa bergerak tapi bisa bicara. Dia menangis meminta maaf kepada Siti Sarah. Akhirnya Siti Sarah berdoa dan Fir'aun berkata, Sarah, kalau kau selamatkan aku nih yang ketiga, aku akan bebaskan kamu dan aku kasih hadiah. Berdoalah Siti Sarah dan dibebaskanlah Fir'aun dari kemalangannya. Lalu imbalannya, Fir'aun memberikan seorang wanita untuk ikut bersama Siti Sarah yang bernama Siti Hajar. Siapa Siti Hajar? Ada yang berkata Siti Hajar adalah hamba sahaya Fir'aun, tawanan Fir'aun. Tapi juga ada yang berpendapat Siti Hajar adalah anaknya Fir'aun.
Tapi ada juga pendapat ketiga, Siti Hajar adalah anak dari seorang orang tua yang soleh dan soleha yang ditawan oleh Fir'aun. Khatib berpendapat pendapat ketiga lebih realistis. Kenapa? Karena dari Siti Hajar ternyata lahirlah seorang anak yang soleh. Ketika Siti Sarah menyuruh suaminya Ibrahim menikahi Siti Hajar, karena hingga usia Siti Sarah sudah memasuki usia senja, Nabi Ibrahim sudah memasuki usia 83 tahun tidak punya anak, maka dinikahkanlah Siti Hajar dan akhirnya punya anak namanya Ismail alaihissalam. Setahun kemudian Siti Sarah pun hamil dan melahirkan, dan keturunannya pun menjadi nabi hingga Nabi Yusuf alaihissalam. Kita tahu sejarah Nabi Ismail. Nabi Ismail ini amat sangat luar biasa. Kecilnya beliau ditinggal oleh ayahnya di padang tandus beserta ibunya. Tapi ketika usia 8 tahun beliau masih menyayangi ayahnya. Ayahnya membangun Ka'bah. Setelah ketika Nabi Adam membangun Ka'bah dengan anaknya Nabi Sid, di awal pembangunan Ka'bah hancur dengan terjadinya banjir ketika Nabi Nuh, maka tiang-tiang dasar Ka'bah dilanjutkan oleh Nabi Ibrahim, dibantu oleh Ismail yang masih usia 8 tahun. Nabi Ismail mengambilkan batu-batu, Nabi Ibrahim naik sendiri, loncat lagi membangun Ka'bah, sampai loncatan kakinya dikenal dengan Maqam Ibrahim. Ini yang dilakukan oleh Ismail sampai satu saat ketika tanggal 8 Zulhijjah, malamnya Nabi Ibrahim dimimpikan oleh Allah untuk menyembelih anaknya Ismail. Besok harinya tanggal 8 Nabi Ibrahim masih meragukan apakah ini mimpi dari Allah atau ini mimpi dari iblis. Maka dikenal tanggal 8 itu adalah tanggal 8 Tarwiyah. Artinya Nabi Ibrahim masih meragukan ini mimpi dari Allah apa dari iblis. Tapi ketika malam ke-9 dimimpikan kembali oleh Allah, Nabi Ibrahim meyakini ini mimpi dari Allah. Maka di tanggal 9-nya dinamakan Arafah. Artinya Nabi Ibrahim sudah yakin bahwasanya ini mimpi dan petunjuk perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dirahmati Allah, maka berkatalah Nabi Ibrahim kepada anaknya Ismail, ayah dapat perintah mimpi untuk mengorbankan dirimu. Apa jawaban Ismail? Ya abati mal, ya abatif'al. Wahai ayahku, lakukan, kerjakan yang Allah perintahkan. Dalam bahasa Arab, yang namanya panggilan seorang anak kepada ayah ada 3 macam. Ada kalimat abi, ada kalimat abuya, ada kalimat abati. Yang dipakai oleh Nabi Ismail kepada ayahnya abati, abati mal, abatif'al. Kalau abi, panggilan anak kepada orang tua yang sangat dihormatinya. Kalau abuya, panggilan anak terhadap orang tua yang disayanginya. Kalau abati, panggilan anak terhadap orang tua yang disayangi sekaligus dicintai, sekaligus dihormati. Maka Nabi Ismail sangat menghormati, mencintai ayahnya. Kita dikenalkan juga dengan sejarah ketika Nabi Ismail mempunyai istri. Nabi Ismail pergi berburu. Nabi Ibrahim belum mengenal istrinya Nabi Ismail. Datang ke rumah Nabi Ismail, mengetuk pintu salam, lalu bertanya kepada istrinya, di mana Ismail? Sedang pergi berburu. Anda siapa? Saya Ibrahim. Tidak mengaku ini sebagai ayah daripada Ismail. Akhirnya istri yang pertamanya Ismail menceritakan tentang kejelekan Nabi Ismail, mengeluh. Lalu dia perintahkan, dia berpesan kalau Ismail pulang, tolong ganti
jendela rumah ini. Pulanglah, ketika pulang Ismail dikatakan pesan Ibrahim, maka Nabi Ismail tahu harus mengganti istri. Begitu taat terhadap orang tua, padahal seorang istri ini tidak mengenal kepada ayah mertuanya. Tapi Nabi Ismail sangat mengikuti dan sangat taat terhadap orang tuanya. Maka Nabi Ismail kenapa jadi anak soleh? Karena ibunya, pabriknya soleh. Kalau kita pengen punya anak yang soleh-soleha, maka carilah pendamping yang soleha. Kalau kita pengen punya pendamping yang soleha, jadilah kita orang yang soleh. Ini yang pertama. Yang kedua, pendidikan anak. Kata Imam Al-Ghazali, kalau kita pengen punya anak yang soleh dan soleha, tarbiyatul aulad ba'dal wiladah. Pendidikan anak setelah anak dilahirkan. Bagaimana cara mendidik anak? Yang pertama adalah ajarkan iman. Amantu billah tsumma istaqim. Ajarkan iman dan jujur dalam iman kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika kita mengeluarkan uang puluhan juta untuk berkurban, bahkan haji sekarang ratusan juta untuk berangkat haji khusus, orang berlomba. Ada satu keluarga 3 orang 1 miliar dia bayar untuk berangkat haji. Maka kasihan orang-orang yang sudah mendaftar regional, puluhan tahun tidak berangkat-berangkat karena ketutup terus dengan orang-orang yang ibadah haji dengan nilai uang yang ratusan juta. Begitu mahalnya tapi dilakukan. Kenapa? Karena iman kepada Allah. Dia beriman, yakin ini perintah Allah. Kalau orang sudah yakin, apapun bentuk perintah Allah akan dilakukan. Kurban akan dilakukan. Apapun dengan keyakinan kepada Allah. Maka syarat takwa ini yang pertama, iman kita kepada Allah. Nabi Ibrahim beriman kepada Allah. Anak yang disayanginya dia rela dikurbankan. Nabi Ismail iman kepada Allah. Maka perintah ayahnya untuk membunuh, mengorbankan dirinya dilakukan oleh Nabi Ismail. Maka ketika kita beriman kepada Allah, kita akan menyerahkan apapun untuk di jalan Allah, untuk mencari ridho Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mau bertakwa kepada Allah, maka syarat yang kedua adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Kita bisa menjadi manfaat buat orang lain. Kurban itu bisa memberikan manfaat untuk banyak orang. Orang-orang yang susah, orang-orang yang lapar, orang-orang yang jarang makan daging, maka akan merasakan nikmatnya. Dan beda antara daging kurban dengan daging biasa. Makanya ini adalah bentuk kepedulian kita terhadap orang lain. Bagaimana coba kita mengorbankan sapi yang ratusan kilo dibagikan kepada orang-orang yang memang hak untuk menerimanya. Sedangkan ada satu kisah, seorang pelacur bisa selamat dari neraka karena setengah butir kurma yang dia berikan kepada orang lain. Satu saat Nabi Muhammad SAW sedang ada di pinggir jalan. Lalu di samping Nabi Muhammad seorang pelacur. Nabi Muhammad dikagetkan oleh malaikat Jibril turun dari langit. Lalu berkata, "Wahai Muhammad, di sampingmu ada seorang pelacur. Pelacur ini sudah ditetapkan oleh Allah menjadi ahli neraka." Lalu Nabi Muhammad berkata, "Pantas saja, dia seorang pelacur." Lalu pulanglah kembali Jibril. Setelah itu ada seorang ibu menggendong bayinya yang sedang menangis, tidak berhenti nangisnya. Si pelacur ini sedang memakan kurma, setengah butir kurma sudah dimakan. Melihat bayi ini menangis, diberikanlah setengah butir kurma kepada bayi ini. Lalu berhentilah si bayi ini karena memang lapar. Seperti laparnya Nabi Ismail ketika bayi ditinggalkan oleh ayahnya, dia berdua dengan ibunya di padang pasir, lapar, haus karena nggak ada perbekalan. Maka malaikat pun tidak tega, diperintahkan oleh Allah untuk mengetuk
kakinya, lalu keluarlah air yang begitu deras. Lalu Siti Hajar melihat air itu begitu deras, maka dia berkata Zam-zam, Zam-zam, artinya berkumpul, bahasa Arab Palestina. Karena tidak ada sejarah Islam tanpa ada Palestina. Ini bahasa Palestina yang dipakai oleh Siti Hajar, karena Siti Hajar asli Palestina. Dia memakai kata Zam-zam, berkumpul sampai akhirnya, sampai dengan saat ini air Zam-zam berkumpul tidak akan pernah habis. Maka si bayi ini menangisnya berhenti ketika makan kurma. Setelah itu malaikat Jibril turun kembali. Wahai Muhammad, Allah merubah ketetapan seorang pelacur tadi dari ahli neraka menjadi calon penghuni surga. Ibu bapak yang dirahmati Allah, bayangkan setengah butir kurma dengan akhlak, dengan dosa yang begitu besar dimiliki oleh pelacur tadi, bisa diampuni oleh Allah karena rasa sayangnya, berbaginya terhadap orang lain. Orang yang baik adalah orang yang bermanfaat buat orang lain. Maka kurban yang kita berikan lewat Masjid Nurul Huda nanti akan dibagikan kalau sampai ke tangan-tangan orang-orang yang susah. Ketika dia makan, lalu dia dan keluarganya bisa tertawa bahagia, maka bagaimana kita bisa melihat kebahagiaan orang yang sudah tertawa bahagia memakan daging kurban yang kita beri. Maka hadirin, dengan kepedulian kita kepada orang lain, maka Allah akan melihat kita menjadi orang yang bertakwa. Yang terakhir, syarat menjadi takwa adalah dengan malam yaskurin nas lam yaskurillah. Barang siapa yang belum berterima kasih kepada manusia berarti dia belum bersyukur kepada Allah. Apa maksudnya Ustaz? Ibu bapak yang dirahmati Allah, ibu bapak mengorbankan kurbannya melalui Masjid Nurul Huda, berarti nanti para DKM, para panitia akan sibuk mencari jagal, akan sibuk membuat kupon, akan sibuk dalam pendistribusian. Maka yang terbaik bagi kita sesama muslim adalah saling berterima kasih kepada sesamanya. Kalau kita tidak berterima kasih atas kebaikan yang kita terima, maka Allah tidak menganggap kita bersyukur kepada Allah. Ini hadisnya sahih kuat, malam yaskurin nas lam yaskurillah. Kalau kita belum berterima kasih kepada manusia, maka kita belum bersyukur kepada Allah. Pengurus DKM Masjid Nurul Huda tidak bisa melakukan kegiatan masjid dengan baik tanpa bantuan jamaah dan donatur. Tidak akan tersedia 9 sapi, tidak akan tersedia 14 kambing tanpa bantuan jamaah. Maka pengurus DKM berterima kasih kepada jamaah. Jamaah pun berterima kasih kepada pengurus DKM, karena dengan bantuan pengurus DKM mencari jagal yang syar'i, mencari panitia yang bisa membantu proses pemotongan sapi dengan Islam yang baik, dengan syariat yang diterima oleh Allah, maka kurban kita pun diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditutup dengan satu kisah. Di zaman Nabi Nuh alaihissalam, ada seorang kakek ahli ibadah, tapi dia kurang berterima kasih kepada orang lain. Satu saat si kakek ini melihat hujan begitu besar. Rombongan Nabi Nuh sudah menunggu di kapal. Si kakek ini ketika banjir sudah sedengkul, dia masih tetap berdoa kepada Allah, tidak mau keluar rumah. Sampai tetangganya datang, "Kek, ayo kek, naik ke punggung kami akan bawa kakek ke kapal Nabi Nuh." Kata si kakek, "Tidak, saya tidak mau, saya hanya minta kepada Allah, pertolongan kepada Allah," kata si kakek ini. Lalu si tetangga ini pun pergi. Ketika banjir sudah mulai seperut, tetangga datang lagi, "Kek, kami bawa unta, naik ke unta kek, kami akan bawa kakek ke kapal Nabi Nuh." Si kakek ini bilang, "Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir." Saya tidak butuh bantuan manusia, saya hanya minta bantuan kepada Allah.
Sampai banjir sudah seleher, tetangga datang kembali menawarkan bantuan, si kakek tidak mau. Akhirnya si kakek meninggal karena kebanjiran. Ketika meninggal dunia, si kakek protes kepada Allah, "Ya Allah, saya hambamu yang taat, saya memohon kepadamu bantuan ketika banjir datang, tapi kenapa kau matikan aku dalam keadaan banjir?" Apa kata Allah? "Aku sudah menerima doamu. Aku memberikan pertolongan melalui tetanggamu 3 kali, tapi kamu tidak mau dibantu." Hadirin yang dirahmati Allah, coba kita bayangkan kalau kita beli kambing, beli sapi, kita potong sendiri, kita kulitin sendiri, kita bagi sendiri, saya yakin tidak akan sanggup kita. Maka dengan bantuan pengurus masjid, dengan bantuan panitia masjid, kita harus berterima kasih. Karena bukan pengurus masjid yang dapat pahala utama, tapi kita yang berkurban. Insya Allah dengan rasa persatuan kita harus kita kuatkan. Pengurus DKM, jamaah, ingat ibu bapak, yang kita berikan ke masjid ini adalah tabungan akhirat kita. Ibu bapak berikan uang 1 juta ke masjid untuk beli karpet masjid, maka itu karpet selama masih dipakai sholat terus mengalir walaupun kita sudah masuk ke dalam liang lahat. Inilah tabungan akhirat kita ke masjid ini. Maka jangan pernah kita takut, jangan pernah kita khawatir. Apapun bentuk yang kita tanamkan investasi kita di masjid ini akan menjadi tabungan akhirat kita. Hadirin yang dirahmati Allah, terakhir khotib meminta kepada jamaah, mari sama-sama kita mendoakan nanti di ujung khutbah yang kedua untuk saudara-saudara kita yang berkurban, mudah-mudahan diterima kurbannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita yang berhaji, mudah-mudahan hajinya dijadikan haji yang mabrur dan mabrur. Dan kita doakan khusus untuk saudara-saudara kita di Palestina yang saat ini mengalami luar biasa musibah, musibah keamanan, musibah kelaparan. Kita bantu minimal dengan doa terbaik kita. Mudah-mudahan saudara-saudara kita di Palestina, anak-anaknya, orang-orang tuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah bebaskan Palestina menjadi negara yang merdeka lahir dan batinnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'alim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم إنا نعوذ بك من البراسي والجنون والجذام وسيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة مسيح الدجال اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم تقبل حاجاتنا يا الله اللهم تقبل حاجاتنا يا رحمن اللهم تقبل حاجاتنا يا رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فلذكر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Gimana aja gampang. Yang gampang gitu. Hamil istri. Kalau kuasa Allah